Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 57. Pelakor. Pesta yang sangat megah. Di sana banyak kumpulan orang-orang kaya yang datang. Dan sudah tradisi mereka akan membawa anak perempuannya atau menantunya untuk dipamerkan di depan teman-temannya. Tahun-tahun sebelumnya, Rima hanya datang seorang diri. Karena anak perempuannya susah sekali kalau diajak ke acara-acara miliknya. Ditambah Gilang yang pasti dengan 1000 alasan saat disuruh nganterin atau jemput papanya jika datang ke pesta. Mah, kita kok deg-degan ya? Tangan kita keringetan. Sini gadeng tangan mama. Rima menggadeng menantunya itu dan mengajaknya jalan bertemu dengan para teman-temannya. Hai Rima, makin cantik saja kamu ini. Puji Alia teman Rima. Iya, makin tajir melintir, awet muda pula. Tambah Fadia. Makasih, kalian terlalu berlebihan memujinya. Hai semua, apa kabar? Fori teman yang sering banget heboh dan pamer dengan apa yang dia miliki. Seperti biasa dia datang cipika-cipiki. Baik Fon, kamu sendiri bagaimana? Tanya Rima. Baik dong, kenalin ini anak gadis aku, namanya Felania. Dia baru saja melesaikan studinya di Amerika. Sayang, kenalin ini Tante Rima dan itu Tante Alia dan Tante Fania. Halo Tante. Valeria menyalami semua teman-teman mamanya. Rima, dia siapa? Asisten baru, udah diganti yang dulu. Tanya Foni. Oh iya, kenalkan ini menantu aku, namanya Gita. Rima memperkenalkan kita dengan sangat bangga. Ya ampun Rima, kamu gak salah gitu, pilih menantu kayak pembantu gitu. Gak mau berubah pikiran, di depan kamu kan ada yang lebih anggun, pinter, mana lulusan luar negeri lagi. Foni mulai menjelek-jelekan kita dan membandingkan dengan anaknya. Kalau dilihat-lihat juga dandanannya kenapa aneh ya? Kan acara resmi, kok pakai sneakers sih? Kata Valenia. Kita melihat cara pakaian dia. Menurutnya, dia pakaiannya bagus saja dan tidak ada yang aneh. Memangnya kenapa dengan pakaian kita? Bukannya fashion sekarang memang sangat bervariasi, dengan memadupadankan pakaian dengan resmi dengan santai. Dan terlihat sangat santai, tapi masih terlihat anggun. Rima membela kita, mau dipamerin 1000 gadis untuk calon menantu yang lebih baik pun dia tidak akan pernah menggantinya. Karena baginya kita lebih baik dari siapapun baginya. Ya, kabarin aja deh kalau nanti kamu menyesal bisa hubungin aku. Valenia juga tidak akan keberatan kok menunggu, kata Foni. Maaf ya tante, kan Valenia putri tante itu sangat pintar, cantik, anggun, dan pastinya tahu fashion kan? Tentu saja, kamu kalah jauh kalau soal putriku ini. Foni memegang tangan putrinya. Kalau begitu, kenapa tante mengajarkan dia menjadi anak yang bodoh dan tidak memiliki kesopanan? Dengan merebut milik orang, bahkan berani menunggu milik orang lain. Apakah di sana diajarkan seperti itu? Kata kita dengan sangat jelas dan tegas. Rima tersenyum senang dan juga kaget saat kita memberikan jawaban yang pedas kepada Foni. Hati-hati kamu ya, siapa juga yang mau merebutnya? Lagian ya, aku hanya memberikan saran sama Tante Rima. Itu bukan saran, tapi membujuk. Aku rasa kamu gak akan bisa mendapatkan anak dari Mama Rima. Terserah deh. Foni mengajak Felania pergi saat acara sudah mau dimulai. Rima mengangkat kedua jempolnya untuk kita yang mau berbicara agar tidak diinjak-injak oleh orang lain. Kita menghela nafas panjang, dia benar-benar menyiapkan mentalnya tadi. Kita langsung mencari tempat makanan. Dia selalu saja tidak tahan melihat makanan yang banyak dan bervariasi. Kita langsung mengambil piring dan mulai mencicipi satu persatu makanan di sana. Yang benar saja mau jadi menantu orang kaya, kok masih rakus sama makanan seperti ini? Malu-maluin, kata Valenia. Kita hanya melirik saja dan meneruskan makanannya. Dia bodoh amat. Valenia mau ngomong apa saja, lagian dia juga tidak kenal.
Merasa diabaikan membuat Valenia kesal. Dia mengambil makanan yang berkuah dan dengan sengaja dia menabrakkan tubuhnya dan menumpahkan makanan ke tubuh kita. Aduh, sorry, nggak sengaja, kata Valenia. Dan seketika semua orang meratap ke arah kita dan Valenia. Kita langsung mengambil tisu untuk membersihkan sisa makanan yang menempel di bajunya. Gilang masuk ke tempat acara, langsung melepas jas yang dipakainya ke tubuh kita. Setelah itu dia mengambil minuman di depannya dan menyiram ke tubuh Valenia. Teriak Valenia. Kamu nggak apa-apa sayang, kata Gilang. Kita menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu siapa? Datang-datang tidak sopan menyiramku, kata Valenia. Memegang tangan Gilang namun langsung ditepisnya. Siapa yang gak sopan lebih dulu? Kamu pikir saya gak tahu kamu menyiram calon istri aku dengan makanan itu, kata Gilang dengan tegas. Jangan asal tuduh ya kamu, anak saya tidak mungkin melakukan semua itu. Fonny berjalan dengan cepat mendekati anaknya. Kalau tante tidak percaya, tanya saja sama orang-orang yang ada di sini. Benar atau tidak, kalau putri kesayangan tante ini menyiram calon istri saya, kata Gilang sambil merangkul kita. Kalian pasti sengaja kan mau mempermalukan anak saya? Semoga saja aku tidak punya mantu kurang ajar seperti kamu. Jangan sampai kita bertemu lagi. Itu juga keinginan saya. Kalau perlu semua kontak terhadap keluarga tante dihapuskan. Mah, apa mama bermasalah jika kehilangan satu teman mama ini? Tanya Gilang. Tentu saja tidak, mama tidak ingin memiliki teman yang seperti ini. Selalu saja merendahkan orang. Lebih baik sekarang kita pergi saja, ajak Rima. Kamu gak apa-apa kan sayang? Tanya Gilang. Iya, gak apa-apa kok. Maafin mama ya sayang, tadi mama sedang ngobrol, jadi gak tahu kalau mereka membuli kamu. Rima mengusap rambut kita. Kita gak apa-apa kok mah. Kak Gilang sih keburu datang. Padahal kita belum memberikan balasan kepada dia. Kata kita sambil nyengir. Kamu tenang saja, mama sudah batalkan semua kerjasama dengan perusahaan keluarga mereka. Jadi menurut mama, itu sudah menjadi pembelajaran yang luar biasa. Keputusan yang tepat. Besok lagi, jangan bawa anak sama menantu mama ke acara seperti ini. Menyebalkan banget tahu mah, kata Gilang. Iya sayang, kamu anterin kita ya, mama mau jemput Kak Andini dulu. Iya mah, kata Gilang. Hari ini kita sudah kembali ke kantor karena urusan pabrik sudah selesai dan sudah berjalan membaik. Kita meregangkan tubuhnya setelah hampir seharian duduk di kursi, sembari memandangi laptopnya untuk membuat desain yang spesial untuk launching baju terbaru dari Gigi Entertainment. Kita makan dulu yuk, lo dari tadi belum makan kan? Ajak Bella. Oke, sebentar lagi selesai kok, kata kita. Udahlah Kit, terusin nanti aja. Lagian kan masih buat besok kan, kata Farah. Oke, ayo kita makan. Kita bergegas berdiri untuk pergi ke kantin bersama Farah dan Bella. Belum juga jalan setengah jalan, mereka bertiga dihentikan sama Ina. Kita, lo harus lihat ini. Ina menarik tangan kita. Ada apa sih mbak? Kita tuh lapar, mau ke kantin, kata kita. Lupain dulu kantin, lo harus lihat ini, kata Ina terus menarik tangan kita. Ada apaan sih mbak? Gue jadi kepo nih. Farah mengikuti Ina dan juga kita di belakang bersama Bella. Kalian ikut saja, jangan banyak tanya. Kita membelalakan kedua matanya saat melihat di depan kantor yang dihias seperti tempat pesta. Banyak bunga dan ada bentuk love dari bunga. Tak hanya itu, banyak balon-balon, ada tempat makan yang tersetting sangat romantis. Ini ada apa sih mbak? Tanya kita lagi. Lo lihat saja dulu. Radit, apa ada acara di sini? Kok gue nggak tahu? Tanya Farah. Iya, nggak ada kabar apa-apa. Biasanya kan kalau ada program dirapatin dulu, kata kita. Kalian semua sudah berkumpul di sini ya? Para wartawan ambil momen ini yang bagus ya, karena ini momen bahagia gue. Dan juga momen yang bikin gue deg-degan, kata Radit. Siap Mas Radit, jawab wartawan serentak. Mereka pasti senang mengambil acara ini, karena pasti akan menjadi trending topik. Mas Radit, sebenarnya acara apa ini? Gue akan melamar seseorang yang gue cintai dan sayangi,
Gue ingin seluruh dunia tahu kalau dia menjadi milik saya mulai hari ini, dan tidak ada yang boleh menyentuhnya, kata Radit. Wah, sangat romantis sekali ya. Pasti cewek itu sangat istimewa, sampai melamar saja dibuat seperti ini. Tentu saja dia sangat istimewa, selalu saja membuat gue bahagia saat di dekat dia. Pasti sangat beruntung sekali ya cewek itu, karena bisa dicintai seorang bintang top seperti Mas Radit. Harusnya sih seperti itu. Apakah dia Aura? Tentu saja bukan. Gue dan Aura sudah tidak ada hubungan apa-apa sejak lama. Kami hanya teman, dan cewek ini akan gue panggil biar kalian tahu dia, kata Radit. Radit berjalan mendekati kita. Dia menggandeng tangan kita, dan dibawanya ke tengah-tengah bentuk love yang terbuat dari bunga mawar itu. Inilah cewek yang selama ini membuat gue jatuh cinta, kata Radit. Radit, apa-apaan ini? Kita hendak pergi namun ditahan sama Radit. Dia memegang tangan kita sambil berlutut dengan satu kaki berempu di lantai. Semua wartawan langsung memotret kita dan Radit, bahkan mereka juga langsung melakukan secara langsung. Gue tahu, kita memang belum kenal lama, tapi gue sudah tidak bisa menahan perasaan ini. Kalau gue benar-benar sayang sama lo, Radit mulai menyatakan perasaannya kepada kita. Radit, jangan ngaco deh, gue udah punya pacar, kata kita. Gue tahu, lo berbohong kalau sudah punya pacar. Lo selalu sendiri, bahkan gue sudah tanya seluruh anak-anak di kantor kalau lo itu jomblo. Jadi sebelum ada orang yang datang melamar lo, gue ingin melamar lo di depan semua orang di sini, dan juga seluruh dunia. Radit mengeluarkan kotak kecil berwarna merah lalu membukanya. Cincin ini gue sengaja pesan khusus untuk lo. Gue harap lo mau memakai cincin ini, kata Radit. Radit mengambil tangan kiri kita, dan dia ingin memakaikan cincin ke jari manisnya. Kita langsung menarik tangannya. Radit, hentikan semua ini. Gue sudah punya calon suami. Gue gak bisa terima permintaan lo ini. Jelas kita, please deh, jangan malu-malu. Gue tahu, lo juga suka kan sama gue, kata Radit dengan sangat pede. Radit, gue sudah bilang kan beberapa kali kalau gue itu sudah memiliki calon suami. Dari kita mulai kenal. Kita mencoba menjelaskan sama Radit agar dia mengerti kalau yang dia katakan semua itu benar dan tidak mengada-ada. Radit, lo tahu bahasa Indonesia gak sih? Fajar yang greget langsung masuk di tengah-tengah di antara kita dan Radit. Lo pengganggu. Ngapain lo kesini? Pergi sana. Gue ini sedang melamar kita, jadi lo jangan ikut mengacau. Radit mendorong Fajar. Gue gak mengacau, orang kita jelas-jelas gak mau sama lo. Fajar tertawa dengan puas. Lo pilih gue atau dia? Radit tiba-tiba memberikan pilihan untuk kita dengan memilih dirinya atau Fajar. Gue gak memilih siapa-siapa. Maaf, Mbak dan Mas, saya minta siaran ini dihentikan. Dan juga jangan sebarkan berita ini. Kita meminta agar wartawan berhenti menyorot mereka. Kita hendak pergi meninggalkan lokasi, karena selain dia tidak bisa menerima, dia juga malu. Tunggu, lo gak bisa seperti ini. Gue sayang beneran sama lo. Rela lakukan apapun agar lo mau terima gue. Radit menghalangi kita. Radit, please jangan halangin gue. Lo jangan teruskan semua ini, atau kita akan kena masalah, kata kita. Gue gak peduli, asal semua bersama lo mau terkena masalah besar pun gue tidak peduli, kata Radit. Dasar pelakor lo ya, dia itu pacar gue, kenapa lo rebut dia dari gue? Seru Aura yang baru datang. Oh, jadi itu pelakor ya, kata ibu-ibu yang entah datang dari mana. Iya ibu-ibu, selain dia godain Radit, dia juga sering ganjen-ganjen di sini sama suami ibu-ibu sekalian loh. Catherine ikut mengompori ibu-ibu yang dibawa sama Aura. Mereka dikompori sama Aura dan Catherine. Kalau suaminya sering digoda di kantor, makanya mereka datang untuk menyerbu kita. Lo hati-hati kalau ngomong. Siapa yang pelakor? Laki lo yang gatal mau deketin kita. Farah langsung emosi dibuatnya. Teman pelakor, pergi lo, jangan belain dia. Catherine pun tak kalah naik pitam saat Farah membela kita. Memangnya apa buktinya kalau saya dipelakor? Bahkan saya nggak tahu suami ibu-ibu ini yang mana. Kata kita melakukan pembelaan.
Udah bu, serang saja dia, pasti akan mengaku, kata Catherine. Ibu-ibu itu melempari kita dengan telur, tomat, dan semacamnya yang mereka bawa. Catherine membawa ember yang berisikan air es, lalu menyiramnya di tubuh kita. Cukup, kalian akan kena masalah besar, teriak Farah. Bu, kasih pelajaran juga temannya itu, saya rasa dia juga pelakor, mereka kan satu geng, kata Aura mempengaruhi agar menyerang Farah. Wartawan sangat sibuk sekali mengambil kejadian yang sangat langka di GG Entertainment. Ini sangat menjadi hot news di mana-mana dengan siaran yang sedang berlangsung. Berhenti, teriak Gilang yang baru saja turun bersama Raka dari mobilnya. Seketika suasana menjadi sangat hening mendengar teriakan Gilang. Gilang berjalan dengan tatapan murka kepada orang-orang yang ada di situ. Gilang berjongkok lalu mengajak kita berdiri. Dia membuka jasnya lalu memakaikannya. Kita langsung memeluk erat Gilang, air matanya terus mengalir dengan deras. Sayang, kita menangis. Kita adalah calon istri saya. Gilang memutarkan kedua bola matanya, melihat orang-orang yang menyakiti kita. Gilang memberikan pengumuman besar kepada semuanya, dan membuat gempar seluruh perusahaan. Mereka langsung introspeksi diri sendiri, telah berperilaku buruk atau tidak dengan kita. Gilang berjalan mendekati Radit. Lo harus membayar semua ini, kata Gilang dengan kata tajam. Radit hanya bisa menunduk, tidak berani mengatakan apapun. Dia sudah pasrah, mau diberikan hukuman apapun sama Gilang. Pak Gilang, apa benar dia calon istri Bapak? Tanya wartawan. Iya, benar. Dia, Gita Sakwina adalah calon istri saya. Dan saya akan menuntut semua orang yang ikut berperan di sini. Ingat ya, siapapun yang berani menyentuh calon istri saya tidak segan untuk memberikan pelajaran yang lebih dari yang kalian bayangkan, katanya dengan sangat marah. Gilang mengusap pipi Gita yang bereteskan air matanya. Gilang menggendong Gita membawanya ke mobilnya. Semua orang di kantor langsung bengong, bingung, dan campur aduk perasaannya sejak pengakuan dari Gilang. Bahkan istri-istri yang tadi terhasut Aura dan Catherine langsung panik karena suaminya pasti akan terkena masalah. Gita calon istri Pak Gilang, apa ini mungkin? Fajar juga benar-benar syok karena dia berani mencintai calon istrinya bos. Win rasanya lemas. Ternyata selama ini kecurigaannya benar kalau kita itu sangat berbeda dengan karyawan biasa. Karena selalu diistimewakan sama Gilang. Gilang membawa kita ke rumahnya sebelum mengantarnya pulang. Dia meminta kita untuk membersihkan diri. Menunggu kita selesai membersihkan diri, Gilang menyiapkan baju kita dengan membelikan yang baru. Gilang menggandeng kita, lalu mengajaknya duduk di sofa. Dia memberikan pelukan hangat agar kita merasa nyaman. Sayang, aku malu dan juga takut, kata kita menyandarkan kepalanya di dada Gilang. Kamu tenang saja, tidak akan ada tayangan itu lagi, kata Gilang. Dia sudah menyuruh Win agar video tadi tidak ditayangkan di TV dan menghilang dari media massa apapun. Harusnya kita percaya sama kamu. Kalau lebih baik kita publis hubungan kita, jadi kita tidak dituduh pelakor, kata kita. Iya sayang, kamu gak usah pikir masalah ini lagi. Gilang mengelus kepala kita, lalu memberikan ciuman hangat di kening kita. Mama Rima masuk ke kamar Gilang, mencari Gilang saat tahu siaran yang ada di TV. Sayang, kamu tidak apa-apa kan? Kata Mama Rima langsung mendekati kita dan memeluknya. Kita nggak apa-apa mah, hanya kita takut saja, kata kita. Kamu jangan takut. Gilang, apa kamu sudah mengurus semuanya? Tanya Mama Rima. Semua sudah beres mah, Mama nggak usah cemas, jelas Gilang. Bagus, Mama akan buat pelajaran sama mereka semua yang berani mengganggu menantu Mama, kata Mama Rima. Mah, udah, jangan membuat masalah lagi. Gilang sudah memberikan pelajaran sama mereka, kata Gilang. Iya mah, Mama jangan khawatir, kita udah baik-baik saja. Kak Gilang juga sudah beresin semua, kata kita sambil tersenyum. Dia tidak ingin membuat Mama mertuanya itu khawatir terhadapnya. Bersambung.